Video saya sebelumnya tentang dasar dari self management, saya membahas tentang bagaimana sebuah kesadaran diri menjadi sebuah fondasi untuk kita bisa memanajemen diri kita sendiri. Dilanjut dengan video saya berjudul Mindfulness, yaitu saya membahas tentang bagaimana supaya kita bisa melatih kesadaran diri kita secara berkala dan berkelanjutan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita bisa memprogram pikiran kita supaya kita bisa lebih mudah untuk memanajemen diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungannya antara program pikiran dengan manajemen diri sendiri? Nah, ini tentu saja satu hal yang menarik. Saya kepingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak sih teman-teman melihat terus berpikir, kenapa sih kok ada orang yang berperilaku baik? Ada orang-orang yang berperilaku positif memberdayakan. Saya membedakan dua hal ini karena menurut saya berperilaku baik dengan berperilaku positif dan memberdayakan itu adalah dua hal yang berbeda. Lalu ada sebagian orang yang impulsif. Nah, orang-orang impulsifnya kayak gimana? Kita bisa melihat di media sosial dan berita gitu ya. Ada sebagian orang tuh yang tiba-tiba marah tanpa sebab dan seringkali mereka melakukan kekerasan. Dan begitu mereka dilaporkan ke lembaga penegak hukum, tiba-tiba dia minta maaf dan menyesali perbuatannya. Nah, itu ciri-ciri orang yang impulsif gitu ya. Dan ada juga orang yang psikopat, yang apatis, yang egosentris, yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dia. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut saya, banyak sekali orang itu yang tidak memahami cara kerja pikiran dan blueprint dari sebuah pikiran itu sendiri. Jadi umumnya seperti ini. Blueprint dalam sebuah pikiran itu berawal dari satu yang namanya belief system. Belief system itu berisikan kumpulan informasi yang tertanam di pikiran bawah sadar sehingga dia menjadi sebuah keyakinan tertentu karena itu ditanamkan berulang kali. Lalu belief system ini menjadi sebuah pemikiran dan emosi tertentu. Pikiran dan emosi tertentu ini berubah menjadi sebuah keputusan tertentu, yang dimana menjadi sebuah tindakan tertentu. Dari tindakan ini menghasilkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan inilah yang menentukan hasil atau nasib dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya adalah semua perilaku, tindakan, kebiasaan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu berawal dari belief system kita. Yang dimana belief system ini berisikan kumpulan informasi yang secara berulang ditanamkan di pikiran bawah sadar, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Efeknya adalah ketika tidak memahami blueprint dan cara kerja pikiran, seringkali justru keadaan maupun orang lainlah yang mengontrol dalam hidup kita. Seperti pernyataan Pak Adi Sandi Setiono, beliau seorang hipnoterapis dan peak performance coach. Beliau menyatakan bahwa manusia sejatinya dilahirkan sebagai seorang pemenang, tapi sayangnya diprogram untuk gagal. Seringkali apa yang membuat seseorang gagal dalam hidupnya karena keinginan sadarnya tidak selaras dengan apa yang tertanam di pikiran bawah sadar. Jadi artinya, jika kita tidak memprogram pikiran untuk diri kita sendiri dengan sengaja dan berkala, maka orang lain dan keadaanlah yang secara sadar maupun tanpa sadar memprogram pikiran kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa memprogram pikiran kita? Saya mengutip dari buku The Secret of the Millionaire Minds karya T. Harv Eker. Ada 4 tahap bagaimana cara kita bisa memprogram pikiran kita. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran diri. Jadi kita menyadari, kita mengakui bahwa kita memiliki sebuah keyakinan, sebuah sikap, cara berpikir, dan citra diri yang tidak memberdayakan. Lalu nomor 2 adalah memahami atau understanding. Jadi kita memahami bahwa apa dampak signifikan dalam kehidupan kita kalau kita terus memelihara keyakinan, sikap, cara berpikir, citra diri yang tidak memberdayakan. Lalu nomor 3 adalah disasosiasi atau pemisahan. Jadi kita melepaskan segala keyakinan, sikap,
cara berpikir dan citra diri yang tidak memberdayakan dari diri kita. Yang keempat adalah deklarasi, yaitu kita mendeklarasikan, kita membuat sebuah keyakinan yang baru, sikap, cara berpikir, citra diri yang baru, yang positif, dan memberdayakan.